Selamat pagi pemirsa, selama 20 menit ke depan Anda akan bersama channel Bang Kumis Berbagi dalam tayangan berita utama yang aktual dan terpercaya yang sudah disiapkan tim redaksi media Sorot Desa Indonesia. Kejadian pohon tumbang di Desa Sukaraja. Berita terkini telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan petir di Kecamatan Pulau Sari dan Kecamatan Sobang pada Sabtu 2 November 2024 yang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Saya Andi Miati selaku KSB Kecamatan Pulau Sari ingin menyampaikan bahwa kemarin jadi bencana alam di Desa Sukaraja yang menyebabkan 12 rumah warga tertimpa pohon. Adapun masalah tersebut sudah kami sampaikan ke dinas terkait, yaitu Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Pandeglang. Sekian dan terima kasih. Masih di hari yang sama, warga Carita dihebohkan dengan adanya peristiwa fenomena ribuan ikan naik ke daratan di kawasan wisata Pantai Carita. Di tempat yang berbeda, nelayan Panimbang diuntungkan dengan adanya musim ikan jenis cekong. Dalam sekali melaut, satu kapal nelayan mampu menghasilkan 2-3 ton jenis ikan cekong. Ikan cekong. Nah, hari ini juga kan baru datang nih ya. Itu kira-kira dapat berapa kintal bang satu kapal? Kapal minimal 2,5 ton. 2,5 ton satu kapal Pak ya. Pak, untuk harga jual sendiri berapa Pak? Kalau harga jual per kilonya 2.500. 2.500. Masih di hari yang sama, cuaca hujan tidak menyurutkan niat para pendaki Gunung Asupan melalui jalur pendakian Kampung Kaduhejo, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Puncak Gunung Asupan ramai dikunjungi oleh ratusan wisatawan yang mendaki melalui jalur pendakian Kampung Kaduhejo, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang. Ratusan wisatawan yang mendaki ke puncak Gunung Asupan berasal dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Serang. Jalur pendakian yang ramai dikunjungi wisatawan melalui kampung Basecamp Kampung Kaduhejo, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari. Jalur Basecamp Kampung Kaduhejo merupakan jalur baru yang telah dibuka secara resmi pada tanggal 27 Agustus 2024. Ketua Pengelola Basecamp Pendakian Gunung Asupan via Kaduhejo, Encuk Sukarna, mengatakan setiap libur akhir pekan ratusan orang wisatawan mendaki ke Gunung Asupan melalui Basecamp Kampung Kaduhejo. Jalur ini merupakan jalur baru hasil kesepakatan masyarakat yang kemudian kita urus ke Dinas Pariwisata dan bekerjasama dengan Perhutani, ungkap Encuk saat ditemui sejumlah awak media pada hari Minggu 3 November 2024. Jalur pendakian Kampung Kaduhejo melalui Basecamp Kampung Kaduhejo ya. Untuk ke Gunung Asupan. Untuk tarif memang awalnya kita itu membuka pendakian ini itu dari hasil kesepakatan masyarakat ya. Namun kita urus sampai ke Dinas Pariwisata dan kita alhamdulillah bekerja sama dengan pihak Perhutani. Nah, untuk tiket 30 itu kita 30.000. 10.000 itu kita bagi ya 45% itu untuk Perhutani. Yang 55% itu 20%-nya itu kita alokasikan untuk sarana ibadah, contohnya masjid ya. Karena memang tujuannya kita membuka ini untuk merehab masjid karena penghasilan masyarakat yang sangat minim ya. Nah,
sisa yang dari 20% itu kan ada 35%. Yang 5%-nya itu kita berikan ke LMDH. Nah, yang 30%-nya itu untuk kepentingan sosial. Contohnya seperti di sini ada kegiatan untuk membangun kobong ya, untuk kepentingan pengajian lah ya, umumnya untuk anak-anak yang ya dari masyarakat sini juga gitu. Yang keduanya itu juga ada kayak semacam kita membantu kepada orang yang nggak mampu, untuk orang sakit itu yang dari 55%-nya ya. Nah, adapun untuk masyarakatnya itu kita ngambil dari parkiran. Contohnya kayak anak-anak di sini yang punya kegiatan parkir mobil atau motor gitu, itu kita terapkan itu 10.000 untuk motor ya. Namun mobil 30.000. Nah, uangnya itu yang motor 10.000 itu pun kita bagi. Yang 2.000 itu untuk kebersihan. Nah, yang 8.000-nya itu dibagi sama pemuda yang mengantarkan, yang dibilang tim guide ya, mengantarkan si pendaki. Sebenarnya kalau kita lihat dari tenaga yang diberikan oleh pemuda gitu ya, itu sangat minim. Karena ya kalau dibilang cukup sangat jauh gitu ya, tidak cukup gitu. Tapi karena memang ini kepentingan untuk masyarakat, ya alhamdulillah pemuda juga kompak dan giat gitu ya. Jadi mereka itu bukan lihat nominal, bukan. Tapi di sini yang mereka lihat itu karena kebersamaannya. Karena di sisi lain, alhamdulillah dengan adanya pembukaan ini di masyarakat ini yang tadinya sepi jadi rame, dan ibu-ibu pun di sini ikut ya bisa berjualan ya, mencari nafkah dari penghasilan dari pendakian. Nah, saya selaku ketua pengelola di sini hanya sebatas selaku ketuanya saja. Namun penghasilannya itu yang utama itu kita berikan untuk ke sarana ibadah masjid. Itu langsung kita berikan ke ketua DKM ya, untuk pembangunan masjid. Ya mungkin dari saya selaku ketua pengelola di sini hanya bisa memberikan yang sebenarnya ya, yang kita lakukan ini dari mulai itu bulan Agustus kalau nggak salah peresmiannya itu. Mungkin seorang ibu rumah tangga warga Kampung Kaduhejo mengucapkan rasa syukur alhamdulillah dengan pembukaan jalur pendakian via Kampung Kaduhejo. Karena setelah dibuka bisa berjualan gorengan, mie rebus, bakso dan lainnya. Jadi ada tambahan penghasilan buat ekonomi keluarga, ungkapnya. Nah, ini kebetulan ini Pak, ini ibu kantin yang namanya si Gemoy. Oh gitu. Ya. Dan Lagi itu Bapak RT-nya. Dan ini nih ajudan dari Ibu Gemoy. Adanya ini mendingan gitu ya. Paling gitu kita ada warung. Ya, lumayan aja lah Pak, gorengan, bakso, bisa apa? Bisa buat jajan lah. Sama tetangga-tetangga, sama anak. Jadi ada tambahan penghasilan ya? Tambahan penghasilan. Jualan apa Bu? Bantu suami. Bakso, seblak, mie ayam, bakso goreng dan sebagainya.